Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi ketatausahaan. Perkenalkan, saya Rika Syarila Putri, NIM 20065012 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nur Hizrah, Gistituati M.Ed. Administrasi ketatausahaan. A. Pengertian administrasi ketatausahaan. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut Deliengji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi 1. Menghimpun segala keterangan yang diperlukan. 2. Mencatat berbagai keterangan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. 6. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Ada 3 peranan pokok kegiatan ketatausahaan, yaitu 1. Melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan-keterangan. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan. B. Administrasi tata persuratan. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 091/U/1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud Nomor 091/U/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Administrasi tata persuratan itu terdiri dari 7 prosedur. Yang pertama 7 buah. Yang pertama jenis surat. Yang kedua, sifat dan derajat surat. Yang ketiga, pencantuman alamat surat. Yang keempat, kode surat. Yang kelima, pemakaian singkatan. Yang keenam, cap jabatan atau cap dinas. Yang ketujuh, prosedur pengurusan surat. 1. Jenis surat. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas, jenis-jenis surat yaitu A. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. B. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan.
C. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. D. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat dokumen dan atau barang bahan lain yang dikirimkan. E. Surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegram. F. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. G. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan, perundang-undangan, dan atau perintah yang telah ada. H. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. I. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. J. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. K. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. L. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. M. Surat keterangan adalah surat-surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. N. Berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubung dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Yang kedua, sifat dan derajat surat. Sifat dan derajat surat antara lain: 1. Surat sangat rahasia, 2. Surat rahasia, 3. Surat terbatas, 4. Surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu 1. Kilat, 2. Segera, 3. Biasa. 3. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. 4. Kode surat. Kode surat berupa kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. 5. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah A dan N atau atas nama, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandaan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. 6. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Yang ketujuh, ada prosedur pengurusan surat. Prosedur pengurusan surat meliputi penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelola kearsipan. C. Proses administrasi tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau swasta dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan arsip dalam penataan arsip, peminjaman arsip. 1. Azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Azas gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua, sistem penataan surat. Ditata berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, tanggal, nomor, dan wilayah. Yang ketiga, prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip.
Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. D. Administrasi tata kantor atau sekolah. Menurut Dr. Rendes Deliangji, mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield and Peterson, mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. 1. Asas-asas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak terpendek. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Azas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antara meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. B. Azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya, karena pengaturan mejanya sudah urut atau teratur. C. Azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. D. Asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Bentuk tata ruang kantor. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. B. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Yang ketiga, prinsip-prinsip tata ruang kantor. A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. B. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. C. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat dalam jarak yang pendek. D. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. E. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. E. Peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Berikut beberapa peran guru dalam proses administrasi ketatausahaan sekolah. 1. Pencatatan murid. 2. Pencatatan tentang guru. Yang ketiga, merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang keempat, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. 5. Menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid. 6. Berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah. 7. Berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.